Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita bersama, dan juga salawat berikan salam kita diahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, dan semangat. 4 pertemuan sedang kita lalui, 4 pertemuan lagi akan kita lakukan UTS. Jadi pahami setiap pertemuan sebagai kisi-kisi soal. Oke, soalnya cukup mudah nanti. Insyaallah saya lihat dari tugas-tugas yang telah saya berikan semuanya bernilai bagus. Oke, ada yang sudah baca PPT sedikit yang setelah saya berikan? Bagaimana rekan-rekan? Ada yang sudah baca? Kendala jaringan mungkin ya. Oke, yang baru masuk silakan absen. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke. Jadi ini bagian penilaian ya. Minggu 1 sudah saya rekap. Nampak ya? Nih, pokoknya keaktifan, kehadiran, tugas saya nilai semuanya. Ya. Pokoknya aktif nilainya minimal B. Aktif adalah bagian dari belajar. Oke, ini sekilas. Oke, kita mulai kuliahnya. Nah, jadi relasi fungsi. Telah 3 pertemuan kita lalui. Bahwasanya apa yang kita lalui adalah gabungan dari yang ada kita pelajari sekarang, seperti himpunan, plus minus, gitu ya, perpangkatan. Nah, inilah bagian dari akumulasinya. Oke, ada 4 topik yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pertama, konsep dasar seperti biasa berisikan teori-teori, relasi dan fungsi. Ini saling berkaitan ya, relasi dan fungsi saling berkaitan. Kemudian ada fungsi yang kita pelajari tentang aljabar. Ada 2 saja dulu. Fungsi eksponen, diferensial akan kita pelajari minggu berikutnya. Fungsi linier dan fungsi kuadrat. Ya, ada yang sudah baca? Apa itu konsep dasar? Kalau belum, berarti siap-siap dengan tugasnya ya. Nah, sebagai informasi awal, kita belajar tentang relasi, ya, relasi. Ini yang baru masuk, silakan absen. Masuk. Relasi dulu ya. Oke. Nah, manakah gambar 1K atau gambar 2K yang relasi diagram panah? 1 atau 2? Kemudian manakah relasi diagram Kartesius? Silakan chat saya. Chat WA ya. Silakan. Manakah relasi diagram panah dan manakah relasi diagram Kartesius? Oke, udah masuk? Dua orang? Empat orang? 5 orang? Ini 1 ya, ini 1, ini 2. Atau kiri atau kanan, boleh. Pokoknya semampu sepemahamannya aja. Sebelah kiri atau kanan, ya. Manakah relasi diagram panah dan manakah relasi diagram Kartesius?
Jadi ini adalah gabungan pelajaran kita minggu kemarin tentang himpunan. Jadi himpunan orang-orang dan himpunan orang-orang juga. Nah, ini dalam bentuk apa gitu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan yang baru masuk absen. Ada 11 orang. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. 5 orang lagi. Manakah? Ayo. 1, 2, 3. Oke. Kalau saya jawab, nggak boleh dijawab lagi ya. Oke, saya tunggu 10 detik lagi agar adil rekan-rekan yang lain. Kita hanya menentukan mana gambarnya saja ya. Apakah satu ini diagram panah atau diagram kartesius ya. Minggu kemarin kita juga belajar tentang kartesius, tapi itu tabel ya, tabel kartesius. Oke. Udah 10 detik. Saya langsung jawab saja. Kesempatan untuk kuis berikutnya. Oke, saya jawab tidak boleh lagi berapa orang? Tidak boleh lagi melakukan kiriman. Oke, gambar pertama ini adalah diagram panah ya. Jadi ini ada bantu, ada panahnya ya. Ini panahnya. Oke, ini disebut dengan kartesius ya, diagram kartesius. Nah, panahnya gimana? Yaitu ali berhubungan. Relasi ini adalah kata lain dari hubungan atau relatif. Relatif itu bisa dengan keluarga, tapi dengan konsep matematika hubungan ya. Ali berhubungan dengan Alim, berhubungan dengan Pujianti gitu ya. Roni hanya berhubungan dengan Supit. Yohanes hanya berhubungan dengan Sunar. Ini kalau panah. Bagaimana kalau kita buat diagram kartesiusnya? Ya, Ali tadi ada 2 orang. Nah, ini Ali sama Alim 1 sama Pujiati 1. Seharusnya sini ya. Oke. Terus Roni. Roni di sini Supit seharusnya ya. Ini gambar terbalik. Oke. Yohanes seharusnya dengan Sunar gitu ya. Nah, ini baru betul. Oke, lanjut. Nah, konsep dasar apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara 2 himpunan ya. Ini bisa kita sebut dengan A berhubungan dengan himpunan B. Seperti itu ya. Himpunan A memiliki anggota atau elemen, B juga memiliki elemen. Mereka harus dihubungkan, makanya disebut dengan relasi. Ya. Cara memasangkannya yaitu setiap anggota himpunan asal dengan anggota himpunan tujuan lainnya. Ya. Menghubungkan dua himpunan itu dengan cara dipasangkan. Ya. Kalau ini untuk nama saja ya, bukan hitung-hitungan. Setiap anggota himpunan asal. Nah, mana yang asal? Yang A. A ini asal ya. Ini A ini asal. Ini menuju B. Tujuan. Gitu ya. Nah, relasi dari himpunan A ke B adalah hubungan. Ya. Itu teorinya. Disebut dengan hubungan atau relasi. Oke, cukup mudah. Lanjut. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Nah, himpunan asal atau domain. Nah, ini domain ya. Ini disebut domain. Ini disebut kodomain ya. Domain daerah asal, kodomain daerah apa? Tujuan ya. Domain, kodomain ya. Angka terhubung dari domain disebut dengan rank atau rentang ya. Mana itu? Oke, kita lihat. Hapus dulu biar jelas. Dari gambar ini manakah yang rank? Silakan yang bisa jawab. Silakan yang mana yang rank? Rank adalah rentang, angka terhubung dari domain, ya, atau huruf-huruf yang ada dari domain yang terhubung ke B atau elemen-elemen yang ada di B. Ayo silakan, siapa yang bisa jawab? Rank itu mana?
Oke, belum ada ya. Oke, saya bantu. Kalau rank di sini adalah semuanya, yaitu alim, supit, pujiati, sunar. Jadi semua yang terhubung ada panahnya, ya, itu disebut dengan rank, ya. Oke, mudah. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut dulu ya. Silakan bertanya nanti. Nah, itu rank atau rentang. Nah, anggota relasi itu mana? Anggota relasi adalah himpunan yang elemennya terdiri dari pasangan berurutan. Nah, mana itu? Oke, kita lihat ya. Anggota relasi. Apa itu anggota relasi? Anggota relasi adalah Ali dengan alim, ya. Harus buat buka kurung Ali, koma alim, ya. Itu panah pertama. Terus koma lagi. Alim dengan pujiati, ya. Nah, itu disebut, itu juga Yohanes dengan Sunar, ya. Nih. Tuh. Seperti itu. Roni dengan Supit. Oke, mudah ya. Nah, itu disebut dengan anggota relasi. Oke. Nah, silakan jawab. Mana domain dari gambar 1 dan gambar 2? Silakan WA. Ini gambar 1, ini gambar 2. Gini ya, gambar 1. Nah, buat domainnya apa, kodomainnya apa, ranknya apa, anggota relasinya apa. Gambar 2, enter ya. Domainnya apa, kodomainnya apa, ranknya apa, anggota relasinya apa. Seperti itu. Silakan yang baru datang absen. Baru sedikit yang absen. Kalau ada kendala, absennya bisa japri saya. Nah, ini adalah gabungan dari mata kuliah pertemuan kita sesi-sesi sebelumnya. Jadi ada himpunan, ada angka-angka, angka real, angka cacah ya, angka perpangkatan. Nah, di sini kita aplikasikan, kita terapkan. Nah, minggu depan dan minggu depan selanjutnya lagi kita akan menerapkan dalam bidang ekonomi. Makanya kita belajar konsep dasar dulu. Agar bahasanya satu pemahaman seperti itu. Oke, 2 orang baru. Silakan. Bagi yang baru datang, nanti kalau 5 menit terakhir, silakan leave. Saya bilang leave, dan klik link yang sama. Karena ada kendala teknis. Zoom-nya telah expired. Gambar 1, domainnya apa, kodomainnya apa, ranknya apa, anggota relasinya apa. Ya. Gambar 2, baru enter. Domainnya apa, seperti itu ya. Domain adalah daerah asal, ya. Daerah asal, kodomain daerah tujuan, rank, apa rank tadi? Rentang, ya. Lihat panahnya lihat. Kemudian anggota relasinya apa, ya. Boleh fotokan, boleh di buku, boleh di WA, boleh. Kalau di buku bisa sekali untuk belajar ya, difotokan. Tidak masalah.
Oke, selagi azan saya tunggu. Masih ada waktu. Azan 3 menitan ya. Oke, silakan isi sampai azannya selesai. Pak, coba diulang lagi yang rank tadi itu apa, Pak? Oke, rank itu kuncinya adalah panah saja. Nah, lihat panahnya ya. Nah, panahnya Ali ke Alim. Berarti panahnya siapa yang dituju? Alim, Supit, Pujianti, Sunar. Nah, kalau di sini yang kena panah apa aja? Nah, itu yang rentang. Ya. Kalau ini yang kena panah siapa aja? Nah, itu yang rank atau rentang. Seperti itu. Oke, azannya selesai. Saya lanjut ya. Oke. Silakan. Oke, kalau 10 detik saya tunggu. Kita lanjut agar lekas selesai. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana yang lain nih? 8 orang.
Oke, udah ya kita bahas. Domain dari gambar 1 adalah 1, 2, 3. Kodomainnya ini 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ranknya mana gambar 1? 2, 4, 6. Ya, 2, 4, 6. Anggota relasinya mana? Yang ini. Pertama 1, 2. Ya, koma 2, 4. Terakhir 3, 6. ya, mudah ya. Nah, kalau ini bisa dikembangkan. Domainnya jelas ini domain. Nah, ini kodomain. Pahami dulu konsep dasar ini agar lanjutannya mudah. Oke. Ranknya mana ini? Budi, Citra, Li, Park, Mahmud, Jaber. Jadi ini pertanyaannya adalah, jika ada pertanyaannya, carilah nama sesuai negara, ya. Itu bunyi soalnya. Ya. Kalau ada yang sudah lihat tugas, maka akan seperti itu bunyi tugasnya. Arabik Mahmud Jaber, ya. Kalau Korea Li sama Part, ya. Lipat. Oke, lanjut. Oke, paham ya? Nah, ini sifat-sifat relasi. Jadi kita bawakan kepada diri kita sifat-sifat kita sebagai manusia gimana? Ada jujur, ya. Ada bahagia, ada sedih, ya. Tidak mungkin di luar itu, ya, pembunuh gitu ya. Orang-orang yang lain apa ya, di luar nalar, ya. Tapi ini relasi hanya punya 4 sifat. Di luar itu berarti tidak relasi namanya, bukan relasi. Ada reflektif, simetris, transitif, ekuivalen, ya. Jadi setiap pembuatan tugas harus mengakui kaidah ini. Kalau di luar itu maka salah, ya. Silakan di screen capture dulu, atau gini aja, saya upload aja ya nanti, ya. Screen capture boleh. Nah, reflektif itu seperti apa? Artinya berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, himpunan A kita lihat 1, 2, 3. Maka himpunan R-nya gimana? Berarti dia harus berelasi dengan dirinya sendiri. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Itu sifat dasarnya, ya, sifat-sifat relasi itu, sifat-sifat dasarnya. Nah, simetris atau setangkup. Nah, ini sifat yang harus kita jangan lari dari ini, yaitu sifat setiap kali misalnya dalam himpunan ada angka 1, 2, maka apakah 21 juga ada? Kalau ada berarti simetris, ya. Kalau tidak ada, ya bukan simetris, ya. Kalau AB ada, berarti BA harus ada juga. Nah, gitu, ya. Dalam angka ini sifatnya harus seperti itu. Kalau ada 1, 2, berarti 21 harus bisa juga. Oke. Transitif. Misalkan himpunan A, B, C, ya. Maka relasi R-nya gimana? Dia menghantar, ya. Ada AB, ada AC, ada BA, ada CB. Gitu ya. A ke B, A ke C, B ke A, B ke C, atau C ke B. Boleh seperti ini. Dia aturannya harus setangkup, gitu ya. Apakah B ke C ada? Iya, ini B ke C ada atau C ke B, ya. Gitu. Nah, kita lihat yang keempat, ekuivalen atau kesetaraan. Nah, ini adalah gabungan dari reflektif, simetris, dan transitif. Inilah tugas kita nantinya. Himpunan A, misal, ya, himpunan A 1, 2, 3. Maka relasi R-nya 1, 1, 1, 2, 1, 1 berarti ada reflektif, gitu ya. Ini ada simetris, ini ada transitif lanjutannya. Dan sampai ini 4 usah, ya. Ini kelebihan angka, ya. Ini sampai 3 aja. Tidak usah. Oke, paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut. Konsep dasarnya seperti ini dulu kita pahami agar kedepannya
mudah dengan bahasa-bahasa yang akan saya gunakan. Ada pertanyaan? Oke, cukup mudah ya. Mudah tidak? Tidak, gitu ya. Mudah tidak? Tidak. Oke, lanjut. Ini mudah. Oke, ini apa? Nah, kita mulai ke topik kedua. Topik pertama tentang relasi, topik kedua fungsi. Oke. Kalau kita gambarkan, fungsi itu adalah ada inputnya, ada fungsi itu sendiri, dan ada outputnya. Oke, kita contohin. Nanti kita simpulkan apa itu fungsi. Jika Y sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat, ini kita pelajari kemarin ya, pangkat-pangkat harus diingat, setiap pangkat bisa ditambah, bisa dibagi, bisa dikurang. Tambah 3X dan tambah 1. Oke, fungsi itu adalah memasukkan angka juga, kemudian kita akan buat gambarnya. Ya. Kalau pakai Excel, maka Excelnya akan menampilkan, akan memudahkan kita membuat gambarnya. Tapi kalau manual ya nggak apa-apa, silakan boleh. Nah, kita buat dulu Y sama dengan X pangkat 2, 3X tambah 1. Maka ditemukan hubungan input dan output sebagai berikut. Inputnya ini, jika X-nya 1, maka kita masukkan ya satunya ke X ini, satunya seperti ini ya. Jadi 1 kuadrat, ini jika X ya, jika X-nya 1 kita masukkan angka X-nya jadi 1 kuadrat, maka 1 3X ini jadi 3 kali 1 dan tambah 1. Ini berapa hasilnya? 5, Pak. Oke, 5 ya. Nah, ini kita masukkan juga. Jika X-nya min 1, kegunaan ini apa nanti ya, ini untuk buat anggaran, membuat statistik mata kuliah 2 dan 3, semester 2 dan 3. Ini ada gunanya. Ini juga minus kali minus, plus ya. Plus kali minus, minus. 1 kurang 3. Minus 2 tambah 1. Berapa jadinya? Minus 1 ya. Pak. Oke, yang ini 2 pangkat 2, ini kalau X-nya 2, 2 pangkat 2, 3 kali 2 tambah 1. Berapa jadinya? 11. Oke, paham ya sampai sana? Oke, nah apa itu fungsi? Oke, nanti dulu. Fungsi itu penting ada input, ada fungsi itu sendiri, ada output. Oke, kita harus mengenal dulu. Nah, grafik fungsi ada 5, ya. Linear.